Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan masuk pada pertemuan di bab 1, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Nah, pada pertemuan ini saya akan memberikan satu pertanyaan besar terlebih dahulu, yang nanti harapannya ketika kita sudah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran di pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, pertanyaan ini dapat anak-anak sekalian jawab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat? Tentu untuk mempelajari materi ini kita mesti mengetahui tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari. Nah, pada kelas 11 ini anak-anak itu sudah mulai mempelajari ekonomi makro sebagai pembahasan utama. Tentu nanti akan menganalisa berbagai fenomena ekonomi dan dalam lingkup yang lebih luas, karena kita sudah masuk ke dalam ekonomi makro, pembahasan ekonomi yang lebih luas dan lebih besar. Pada bab pertama ini, anak-anak sekalian akan mempelajari pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Nah, selama pembelajaran ini, anak-anak itu diharapkan mampu menjelaskan konsep pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga menganalisa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Kemudian akan ada 5 poin penting di dalam materi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ini. Yang pertama adalah pendapatan nasional, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, ketiga kemiskinan, keempat kesenjangan ekonomi, dan yang kelima adalah ekonomi digital. Nah, untuk ekonomi digital ini, mau tidak mau, siap tidak siap, ini akan kita bahas karena memang kita sudah berada di era digitalisasi yang sebagian besar kegiatan ekonomi juga dapat terjadi di dunia digital. Anak-anak sekalian, tentu kalian pernah melihat pasar. Bahkan saya yakin kalian juga pernah berkunjung atau melakukan aktivitas di pasar. Nah, pada hakikatnya seperti di kelas 10 yang pernah kita pelajari sebelumnya, pasar itu adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, antara produsen dan konsumen. Nah, di sana akan terjadi penawaran, terbentuknya harga juga terjadi di sana. Nah, kegiatan yang terjadi di pasar tersebut menunjukkan terjadinya perputaran barang dan uang dari satu pihak ke pihak lain, dari pihak produsen ke pihak konsumen. Ada barang dan ada uang yang berputar, terjadi aktivitas ekonomi di sana. Nah, menurut kalian anak-anak, apakah barang yang dijual pedagang itu dapat mempengaruhi perekonomian negara? Nah, tentu jawabannya adalah dapat berpengaruh, sebab barang yang diproduksi akan diperhitungkan sebagai pendapatan nasional dalam suatu negara. Nah, jadi barang tersebut itu juga merupakan satu komponen yang dihitung agar dapat mengetahui pendapatan suatu negara. Jadi itu komponen penting juga. Kemudian anak-anak sekalian, dari aktivitas yang terjadi di pasar tadi dan kita hubungkan dengan pendapatan nasional, maka kita coba mendefinisikan dulu bahwa pendapatan nasional itu adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, setidaknya ada 3 poin penting dari definisi ini. Yang pertama adalah pendapatan nasional itu nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara, oleh masyarakat dalam suatu negara, dan dalam waktu tertentu. Artinya outputnya nilai barang dan jasa
diproduksinya oleh masyarakat suatu negara, waktunya adalah periode tertentu. Nah, biasanya ini 1 tahun. Kemudian kita coba definisikan secara lebih rigid namun sederhana, yaitu pendapatan nasional itu nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan mata uang. Nah, jadi jika bicara tentang pendapatan nasional, maka kita bicara tentang nilai bersih suatu negara. Nilai bersihnya itu artinya output, jasa ataupun produk, kemudian diukur dalam waktu 1 tahun dan menggunakan mata uang, artinya rupiah jika kita bicara tentang pendapatan nasional. Saya ulangi, pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi dalam suatu negara pada kurun waktu 1 tahun dan dapat dinilai menggunakan satuan uang tertentu. Nah, pendapatan nasional ini sering disebut juga dengan output nasional atau gross domestic product atau GDP. Jadi ketika nanti saya akan bicara tentang GDP, maka kalian sudah berpikir bahwa GDP adalah pendapatan nasional atau gross domestic product. Agar lebih mudah komunikasi kita, akan saya sebut pendapatan nasional ini dengan GDP saja. Jadi GDP adalah pendapatan nasional. Anak-anak sekalian, tentu kalian juga pernah melihat mie instan. Bahkan kalian, saya yakin, pernah memakan mie instan. Nah, tahukah kalian bahwa di luar negeri sana itu terdapat pabrik mie instan asal Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa produk Indonesia sudah diterima dan digemari oleh masyarakat dari luar negeri. Nah, apa pengaruh kondisi tersebut terhadap perekonomian Indonesia? Berdirinya pabrik mie instan asal Indonesia di luar negeri itu dapat meningkatkan pendapatan nasional. Nah, ini timbul lagi nih. Ketika ada pabrik di luar negeri, pendapatan nasional bisa meningkat, baik bagi Indonesia maupun bagi negara lain tempat berdirinya pabrik tersebut. Nah, mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya, kita akan pahami konsep GDP terlebih dahulu. Yang pertama, konsep GDP. Nanti kita akan pahami juga konsep GNP. Tapi saya akan fokus ke GDP dulu ya. GDP tadi apa? Gross National Product, atau bahasa Indonesianya produk domestik bruto atau PDB, tapi kita GDP kita sebutnya ya. Jadi GDP adalah nilai total dari barang dan jasa atau disebut dengan output. Oke? Nilai total barang dan jasa yang kita sebut dengan output yang dihasilkan penduduk suatu negara. Oke? Nilai barang atau output yang dihasilkan penduduk suatu negara. Nah, GDP tidak hanya memperhitungkan output yang dihasilkan oleh warga negaranya saja, melainkan menghitung juga hasil yang dihasilkan oleh warga negara asing yang berada di negara tersebut. Nah, itu GDP. Jadi, GDP itu menghitung pendapatan output yang dihasilkan oleh warga negaranya. Misalnya tadi outputnya jasa dan produk yang dihasilkan oleh warga negaranya, ditambah jika ada warga negara asing yang melakukan aktivitas ekonomi di negara tersebut. Misalnya nih, ada orang Amerika melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia, maka itu masuk dalam GDP-nya Indonesia. Karena GDP juga menghitung apa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang berada di negara tersebut. Jadi ada dua, jika ya Pak. Jadi GDP itu adalah total output yang dihasilkan oleh warga negara, ditambah jika ada warga negara asing yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia, itu juga masuk dalam GDP. Kemudian kita akan mengenal juga
GNP. Nah, GNP ini adalah Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Kita sebut saja GNP, tadi GDP. Nah, GNP ini adalah nilai total dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar negeri. Beda kan dengan GDP? Jadi, tanpa memperhitungkan yang dihasilkan warga negara asing yang berada di negara tersebut. Jadi, apa yang dihasilkan oleh warga negara asing itu tidak dihitung dalam GNP. Kalau di GDP dihitung, kalau GNP tidak dihitung. Namun GNP itu menghitung total barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan kedua konsep GDP dan GNP, dapat disimpulkan bahwa GDP itu memperhitungkan semua output yang dihasilkan warga negara yang berada di dalam negeri, baik itu warga negara domestik maupun warga negara asing. Kemudian GNP hanya memperhitungkan output yang dihasilkan warga negaranya, baik yang berada di dalam negeri maupun warga negara yang ada di luar negeri. Sekarang pertanyaan saya, tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri itu masuk GDP atau GNP? Silakan jawab dan jelaskan.